300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi diturunkan Allah 309 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu adzim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, karena atas izin Allah malam ini kembali kita dapat bertemu, dapat berjumpa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa selawat beriring salam kehidupan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga kemudian. Malam ini tema kita adalah membahas surah Al-Kahfi, ya, dan ini lanjutan pengajian kita 2 pekan yang lalu. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa man hafadha asra ayatin min awal surat Al-Kahfi khasima min dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka akan diberi arah dari ujian cobaan Al-Masih Dajjal. Jadi kita disuruh oleh Rasul untuk menghafal. Hafalnya itu seperti kita menghafal surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 10 dari surah Al-Kahfi, agar kita terhindar dari ujian dan cobaan Al-Masih Dajjal. Surah Al-Kahfi itu surah yang ke-18, juz 15. Surah ini terdiri atas 110 ayat dan dia termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi Al-Quran itu ada yang diturunkan di Mekah, namanya surah Al-Makkiyah, dan ada yang diturunkan di Madinah, namanya surah Al-Madaniyah. Jadi surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini bernama Al-Kahfi, yaitu mengambil dari kisah yang ada dalam surah ini, Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang pemuda yang bersembunyi di
dalam sebuah gua. Berdasarkan itulah maka surah ini dinamakan seperti itu. Para jemaah yang dicintai Allah, adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini, ya, asbabun nuzul itu sebab turun ayat ini adalah ketika itu menurut riwayat bahwa ada orang kafir yang ingin memuji kebenaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul. Ada dua utusan, yang satu bernama An-Nadar bin Haris dan yang kedua Uqbah. Maka mereka akan memuji Rasul. Benarkah Rasul ini mengetahui apa yang mereka akan tanyakan nanti? Maka pergilah mereka kepada pemuka-pemuka agama Yahudi dan mereka mengatakan kami akan memuji ya Nabi Muhammad SAW, benarkah dia Nabi atau tidak? Maka para pendeta Yahudi itu berkata, tanyakan kepadanya 3 hal. Bila dia dapat menjawab, maka betullah dia sebagai seorang rasul. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menjawab 3 persoalan ini, dia bukan sebagai seorang rasul. Yang pertama, tanyakan kepadanya tentang beberapa orang pemuda pada masa lalu. Ini Ashabul Kahfi. Ya, tanyakan kepadanya tentang pemuda zaman dahulu yang bersembunyi dalam gua. Dan yang kedua, ya, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki pengembara yang telah sampai ke negeri timur dan barat. Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Jika dia tidak dapat menjelaskan kepadamu, maka dia adalah seorang laki-laki yang berdusta. Kemudian An-Nadar dan Uqbah kembali ke Mekah. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, keduanya melaporkan bahwa mereka telah membawa penjelasan untuk mengetahui kebenaran kenabian Muhammad. Dipuji. Ini karena kebencian mereka saja, ya, yaitu dengan cara mengajukan 3 pertanyaan sebagaimana yang diperintahkan oleh para pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini mengetahui Pak berdasarkan dari kitab-kitab suci mereka tentang hal-hal yang ditanyakan tadi. Lalu mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan 3 soal itu. Maka Nabi menjawab, akan aku jawab apa yang kamu tanyakan kepadaku besok pagi. Tanpa dia menyebutkan kata insya Allah, besok pagi aku jawab. Kata Rasulullah SAW. Ketika menjawab ini, Nabi tidak menambahkan kata-kata insya Allah. Jadi kalau kita masa yang lalu harus mengucapkan kata insya Allah. Ya, Rasulullah SAW menunggu selama 15 hari dalam satu riwayat. Namun Allah belum juga menurunkan wahyunya untuk menjawab ketiga persoalan itu. Penduduk Mekah mulai menyebarkan berita-berita yang menyaksikan tentang kenabian Muhammad, berita hoax. Nah, jadi kalau berita hoax dari dulu dah ada, bukan sekarang aja. Ya, disebarluaskanlah berita bahwa Muhammad menjanjikan jawaban besok pagi, tapi sampai hari ini sudah 15 hari lamanya kita menunggu, akan tetapi belum juga ada jawaban atas pertanyaan kita. Mulai sanksi penduduk Mekah ketika itu. Ya,
Maka Rasulullah bersedih, kenapa belum turun juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Terputus wahyu. Dan orang Mekah, kafir Quraisy yang berseberangan tentu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak benar ini. Sama dengan kondisi zaman sekarang, kalau ada berita hoax itu ditelan mentah-mentah oleh kita, itu sangat berbahaya tanpa menyelidiki. Maka ya, kemudian Jibril alaihissalam datang untuk menyampaikan surah Al-Kahfi yang berisikan teguran kepada sikap Rasul yang bersedar hati dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi tadi. Jadi Rasulullah itu diberikan pengetahuan oleh Allah melalui wahyu, baru dia bisa menjawab pertanyaan itu. Dan hal yang berkenaan dengan ruh itu dijawab Allah dalam surah Al-Isra ayat 85. Ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Allah menyatakan dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau kita masalah ruh, itu masalah yang gaib, itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, kalau Allah melanjutkan, sedangkan kamu itu diberikan pengetahuan hanya sedikit sekali. Jadi kita kalau bicara tentang ruh, jangan terlalu penasaran, karena memang kita diberikan pengetahuan tentang ruh ini sangat sedikit sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada 4 inti. Ya, ada 4 inti dari surah Al-Kahfi yang disampaikan kepada kita, dan hubungannya dengan kondisi kita sekarang. Ya, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Ini bisa kita lihat nanti di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Ya, nanti kita cari ayat 9 sampai dengan ayat 26. Cerita tentang Ashabul Kahfi, yaitu tentang 7 orang pemuda yang bersembunyi di sebuah gua. Di manakah gua Ashabul Kahfi ini? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang tempat tepatnya. Ada yang mengatakan bahwa gua Ashabul Kahfi itu di Turki. Ada yang mengatakan bahwa gua Ashabul Kahfi itu di Damaskus, Suriah. Dan ada yang mengatakan bahwa gua Kahfi itu ada di Palestina. Dan ada yang mengatakan bahwa gua Al-Kahfi itu ada di Skandinavia, Eropa Timur. Tetapi yang masyhur, gua Al-Kahfi itu ada di Yordania. Ya, hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi seperti Ubadah bin Samit dan Muawiyah bin Abu Sufyan pernah melintasi tempat itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mereka memasuki gua tersebut. Di samping itu, penelitian para arkeologis yang menyatakan bahwa yang di Yordania itu lebih tepat sebagai gua Al-Kahfi. Jadi dulu ada seorang raja namanya Dekianus.
Ya, ini raja yang zalim, menyembah berhala. Dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah berhala dan berkorban untuk berhala. Tetapi ada 7 orang pemuda dari kalangan anak-anak pembesar Romawi ketika itu, mereka beriman, kuat iman. Maka siapa saja yang tidak mau menyembah berhala, maka mereka akan dihukum, bahkan dibunuh. Maka 7 pemuda ini melarikan diri, lalu mereka ini bersembunyi di sebuah gua dan ditidurkan Allah di dalam gua tersebut. Kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa labisu kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi diturunkan Allah 309 tahun. Ya, dalilnya surah Al-Kahfi ayat 25. Ketika mereka dibangunkan Allah, mereka saling bertanya dengan teman, kita di sini tidurnya udah berapa lama? Ya, kawannya mengatakan mungkin 1 hari kurasa, padahal udah 309 tahun. Dan ada yang mengatakan setengah hari rasanya. Maka mereka ketika lapar perutnya, maka mereka pun keluar dari gua itu, ya, untuk membeli makanan roti dengan uang yang mereka bawa, lalu dibelanjakan di sebuah kedai atau toko, dan mereka melihat pemilik toko itu, ini uang udah lama, nggak laku lagi, udah 300 tahun sekian nih. Dari mana kalian dapat ini? Ya, lalu mereka dibawalah ke istana, bertemu dengan raja, dan raja sudah bertukar. Rajanya alim, beriman kepada Allah. Mereka menceritakan dari awal sampai akhir, ya. Lalu pemuda itu diminta untuk tinggal di istana, dan mereka tidak mau, dan mereka memilih kembali ke gua itu. Kemudian Allah mewafatkan mereka. Apa intinya? Ini ujian keimanan. Mereka mempertahankan iman, melarikan dari kezaliman. Nanti ada hubungannya dengan kondisi sekarang. Tadi kita buka soal. Yang kedua adalah Sahibul Jannatain, yaitu pemilik 2 kebun. Al-Kahfi ayat 33 sampai 42. Diceritakan ada 2 orang bersaudara, mereka memiliki kebun. Mereka pertama berusaha bersama-sama, kemudian mereka berpisah dengan usaha masing-masing. Ya, saudara pertama ini beriman, saudara kedua tidak beriman. Maka mereka punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi saudara yang beriman ini betul-betul memanfaatkan dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dan dia selalu, ya, menasihati saudaranya bahwa harta yang kamu gunakan itu, yang kamu peroleh itu berasal dari Allah, Allah yang memberikan. Tapi dia tidak mau menerima nasihat dari saudaranya itu. Dia katakan bahwa hartaku ini hasil jeripayahku. Ya, akhirnya Allah membinasakan, ya, harta si pemuda saudara dia yang kafir tadi. Itu kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 42. Ini juga yang kedua, ujian terhadap harta. Ya, ujian terhadap harta. Apakah manusia ini lulus terhadap ujian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga adalah cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Bisa kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Ya, cerita ini dikisahkan bahwa ketika itu
Musa berceramah di depan umatnya. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah menjelaskan, Inna Musa qala hatiban di Bani Israel fasu'ila ayyun nasu a'lam. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berceramah di depan Bani Israel, kaumnya, maka ada yang bertanya, ya, siapakah manusia yang paling pintar, paling alim? Qala, kata Musa, ana, aku yang paling pintar. Itu kata Musa alaihissalam. Maka ya, fa'atallahu alaihi izlam yaruddal ilma ilaihi fa'awallahu ilaihi inna li'abdan bimajma'il bahraini wa a'lamu minka. Maka Allah menegur Nabi Musa tentang sikapnya itu, bahwa Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada orang yang lebih pintar dari kamu. Itulah hambaku, seorang hambaku, dan kamu temukanlah dia di pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripada kamu. Maka ketika itu Nabi Musa pun berangkat, ya, menjumpai orang yang alim itu bersama pembantunya Yusha bin Nun, dan mereka bertemu. Lalu Musa menyampaikan maksudnya yang hendak berguru kepada Nabi Khidir. Maka kata Nabi Khidir, ada persyaratannya. Apa yang kulakukan dengan kotanya itu salah. Nah, mulailah mereka melakukan perjalanan. Maka mereka menumpang sebuah perahu, tetapi perahu itu dilobangi oleh Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa protes, kenapa tidak boleh menumpang kok pula dilobangi pula perahu? Maka Nabi Khidir berkata, apa janji? Diingatkan. Maka ketika itu Musa pun sadar, ya, karena kalau janji ini tidak dipenuhi, mereka akan berpisah. Ya, yang kedua, Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan lagi, tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak. Lalu didekati Musa, didekati Nabi Khidir lah, salah satu anak itu, lalu dicekiknya hingga meninggal dunia. Lebih protes lagi Nabi Musa alaihissalam, kenapa anak-anak kau cekik hingga meninggal dunia? Maka di saat itu Nabi Khidir juga mengingatkan kepada Nabi Musa, ya, kamu kan sudah janji untuk bersabar, tidak bertanya kepada tentang apa yang kau lakukan. Dan akhirnya dia berada di satu desa, dan desa itu, ya, orang yang bakhil, tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi dilihat di situ ada satu rumah yang hampir roboh. Lalu rumah itu diperbaiki oleh Nabi Khidir, dan rumah itu ditinggalkan tanpa meminta upah. Nabi Musa bertanya lagi. Akhirnya Nabi Khidir berkata bahwa terakhir kita sampai di sini pertemuan kita. Maka sebelum kita berpisah, ya, aku akan jelaskan satu persatu. Pertama, kenapa perahu itu kubocorkan? Harus kucatatkan, karena ada raja yang zalim akan merampas perahu-perahu yang bagus. Tapi kalau perahu itu cacat, maka tidak akan diambil. Maka ku lakukan seperti itu. Yang kedua, kenapa anak itu kucekik sampai mati? Karena nanti dia akan menyusahkan orang tuanya menjadi anak durhaka, dan akan membawa orang tuanya menjadi kafir dan menyesatkan. Dan yang ketiga, kenapa rumah itu kuperbaiki padahal orang tidak memberikan upah kepadaku? Bahwa di dalam rumah itu ada harta anak yatim yang mudah-mudahan kuperbaiki, maka harta itu akan terselamat. Maka di saat itu berpisah. Ujian apa ini? Ilmu, ya, ujian keilmuan. Yang keempat adalah kisah seorang raja yang beriman. Itu kita bisa lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 96, yaitu Raja Iskandar Dzulkarnain. Iskandar Dzulkarnain itu diberikan kekuasaan oleh Allah. Ada satu lagi raja, Pak, yang diberikan
kekuasaan oleh Allah, Nabiullah Sulaiman. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk jin juga. Termasuk Iskandar Dzulkarnain mengelilingi dunia ini lebih kurang dalam satu riwayat 500 tahun. Lalu dia bertemu dengan satu kaum di dua gunung, ya. Cuman kaum ini Pak, kalau ngomong Raja Iskandar Dzulkarnain ini nggak ngerti, sehingga butuh 10 orang penterjemah. Lalu mereka berkata bahwa mereka ini meminta tolong kepada Iskandar Dzulkarnain karena ada satu bangsa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang membuat kerusakan di bumi. Maka ketika itu Raja Iskandar Dzulkarnain meminta kepada penduduk itu untuk menyediakan potongan-potongan besi. Lalu potongan-potongan besi itu ditancapkan setinggi gunung, lalu dibakar sampai panas, lalu disiram, dicampur dengan tembaga yang mendidih sehingga benteng itu, ya, benteng yang kokoh itu tak bisa ditembus atau dilobangi oleh bangsa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi. Tetapi ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda tanda akhir zaman, termasuk Al-Masih Dajjal. Ya, setelah Al-Masih Dajjal itu akan turun Ya'juj dan Ma'juj. Para jemaah yang dicintai Allah, apa hubungan surah Al-Kahfi ini dengan Al-Masih Dajjal? Al-Masih Dajjal akan turun nanti membawa 4 ujian dan cobaan kepada kita. Pertama, ujian iman, bahwa Al-Masih Dajjal akan mengoyak-oyak keimanan kita karena dia mengaku dirinya Tuhan. Dan yang kedua, Al-Masih Dajjal juga akan memberikan ujian kepada kita kemewahan dan harta. Orang pengikutnya akan diberikan kesenangan, kemewahan dengan harta yang melimpah. Dan yang ketiga, nanti kita juga diuji, akan dilihatkan oleh Dajjal tentang kehebatan keilmuannya. Karena Dajjal ini jenius dan ilmu sihirnya luar biasa. Apakah ketika manusia itu akan ikut menjadi pengikutnya karena melihat kehebatan ilmu? Dan yang keempat adalah kekuasaan. Orang akan diberikan kekuasaan Pak kalau menjadi pengikut Dajjal. Dalam kondisi akhir zaman kita juga menghadapi 4 hal ini. Ujian iman yang luar biasa saat sekarang ini. Berapa banyak aliran-aliran yang menyimpang dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, kita juga diuji dengan harta kekayaan. Dunia dibuka selebar-lebarnya. Bagaimana kekuatan iman kita? Dan yang ketiga, kita juga diuji dengan banyaknya orang-orang yang berilmu tapi menfakmakan sesuatu yang membingungkan umat. Ya, berapa banyak orang punya ilmu, ada sebagian menjual ilmunya untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat adalah ujian kekuasaan. Anda mau kekuasaan, ya, lakukan apapun menurut yang ngasih kekuasaan. Siapkah kita dengan kekuasaan ini? Tetapi sebaliknya, itu dia. Sebaliknya bahwa dunia ini akan bisa dikuasai oleh umat Islam. Ya, dunia ini akan baik juga, akan bisa dikendalikan oleh umat Islam karena 4 faktor ini. Faktor yang pertama adalah umat Islam harus punya kekuatan iman yang kuat. Kekuatan iman yang kuat tidak mudah bisa dibayar. Tidak bisa dibayar diganti dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Yang kedua adalah kalau kita ingin maju, kita harus kuasai harta. Harta itu apa? Ekonomi.
Kalau umat Islam menguasai ekonomi, maka kita bisa kendalikan dunia ini. Tapi bagaimana posisi kita sekarang ini? Siapakah yang mengendalikan ekonomi kita? Maka mereka berbicara di mana-mana, bisa mengendalikan dan bisa berbuat. Dan yang ketiga adalah, kalau ingin kita menguasai kehidupan ini untuk kemaslahatan dunia akhirat, yang ketiga ilmu, pendidikan harus dibenahi. Dudukkanlah anak-anak kita, sekolahkan anak kita, harus pinter. Orang Islam harus pinter, Pak. Karena orang bodoh itu makanan orang pinter. Orang bodoh makanan orang pinter. Jadi umat Islam harus punya ilmu yang seimbang, baik dunia maupun akhirat. Kita harus mengerti keilmuan dunia sehingga kita tidak jadi bahan orang untuk menjadi bahan objekan orang, korban. Yang keempat, apabila umat Islam ini ingin menguasai dunia dan akhirat, yang keempat apa? Kekuasaan. Kekuasaan ini penting, Pak. Bagaimana kita kalau nggak megang kekuasaan kita bisa mendorongkan undang-undang? Ya, kita harus kuasai kekuasaan. Di dalam Islam begitu, Rasulullah pun dia menang menguasai kekuasaan. Jadi kita kalau bicara tentang kekuasaan itu bukan bicara tentang halnya tidak boleh kita kekuasaan. Ya, kekuasaan bisa kita peroleh dengan politik tentunya. Kita harus masuk ke sana, baru kita menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, kita akan jadi korban. 4 hal ini harus kita kuasai. Yang pertama iman, yang kedua ekonomi, yang ketiga ilmu, pendidikan tentunya, yang keempat adalah kekuasaan. Jadi kita kalau bicara politik itu bukan bicara yang asing, karena di dalam Islam ada bicara tentang politik. Ya, kuasai posisi-posisi itu. Silakan anak kita boleh jadi polisi, jadi dokter, ya, jadi senat dan sebagainya, supaya mereka bisa memperjuangkan agama kita Islam. Inilah pesan surah Al-Kahfi yang ringkas. Ya, ini ringkas penjelasan. Ya, kalau dia lebih luas lagi, luar biasa penjelasannya, Pak, tentang surah Al-Kahfi ini, maka kita diperintahkan Rasul hafalah surah Al-Kahfi itu ayat 1 sampai 10, kemudian pelajarilah surah Al-Kahfi itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat, bisa membuka kita umat Islam, ya, bisa membuka kita umat Islam dan bisa menyadarkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan saya selalu mendoakan para jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah sampai dengan bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna umurana fi syahri Ramadan. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu